لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa meningkatkan iman kita dan juga takwa kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari kiamat adalah hari yang pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat di dalam Al-Qur'an. Dan salah satu di antara dahsyatnya hari kiamat adalah nanti ketika di akhirat manusia sudah tidak bisa lagi membela diri dengan lisannya. Akan tetapi nanti yang berbicara adalah tangannya dan juga kakinya akan bersaksi atas apa yang manusia perbuat selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin ayat yang ke-65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut mereka kami kunci, tangan mereka akan berbicara kepada kami, dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita membayangkan ketika di dunia ada orang yang tertangkap basah melakukan kesalahan, mungkin dia bisa beralasan, punya banyak dalih. Oh enggak, saya enggak pernah mencuri kok. Oh saya enggak pernah korupsi 300 triliun, cuma 100 triliun misalnya. Saya enggak pernah mukul teman saya. Ya, saya cuma nempeleng saja misalnya gitu. Ketika dunia, ya dia masih bisa berdalih, ya, masih bisa banyak alasan dengan lisannya. Akan tetapi di hari kiamat kelak sudah tidak akan bisa lagi. Karena apa? Karena mulutnya akan dikunci. Sebaliknya, tangannya akan berbicara terhadap apa yang telah dia lakukan, kemudian kakinya akan bersaksi terhadap apa yang telah dia lakukan selama di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hikmah dari surah Yasin ayat yang ke-65 ini ada beberapa. Yang pertama adalah pentingnya menjaga anggota tubuh dari maksiat. Kalau kita sadar, kalau kita menyadari bahwa nanti tangan kita akan berbicara pada hari kiamat, maka kita gunakan tangan kita untuk hal-hal yang baik saja. Menulis yang baik, ya, menolong orang lain dengan cara yang baik, kemudian bekerja dengan baik. Jangan gunakan tangan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar bahwa kaki kita akan bersaksi terhadap apa yang akan kita lakukan selama di dunia, maka kita langkahkan kaki-kaki kita untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik, ke masjid, ke majelis ilmu, berjalan untuk menolong orang lain atau silaturahmi kepada karib kerabat. Jangan sampai anggota tubuh kita menjadi saksi atas keburukan yang telah kita lakukan selama di dunia. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kedua adalah pintu taubat masih terbuka. Pintu taubat masih terbuka. Selama nyawa kita masih ada di dalam raga ini, selama matahari belum terbit dari barat, insya Allah pintu taubat itu masih terbuka. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jadi jangan pernah untuk menunda-nunda taubat. Ketika kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa, maka segera untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertaubat. Jangan pernah tunda-tunda, karena kita nggak pernah tahu kapan nyawa kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam agar orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang itu bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari agar orang-orang yang bermaksiat ketika malamnya itu bertaubat. Sampai kapan? Hatta tatlu'u syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Jadi sebelum terjadinya hari kiamat, maka insya Allah pintu taubat masih terbuka. Selagi masih hidup, kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki diri kita. Kita
perbanyak amal soleh dan juga menjauhi dosa-dosa. Kemudian hikmah dari ayat ini ma'asyiral muslimin adalah semua perbuatan kita pasti akan dihisab. Setiap amalan yang kita lakukan, baik yang kecil ataupun yang besar, yang tampak maupun yang tersembunyi, akan dihisab oleh Allah, akan diperhitungkan oleh Allah dan akan dibalas. Kita renungkan sejenak surah Az-Zalzalah yang kita hafal ayat 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, secuil saja kebaikan, maka niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan, kemaksiatan sekecil, secuil biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka oleh karena itu jangan pernah meremehkan dosa kecil, apalagi dosa besar. Karena bisa jadi dosa yang kita anggap ringan di dunia ini akan menjadi beban berat kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara agar anggota tubuh kita itu bersaksi dalam kebaikan? Yang pertama kita gunakan tangan kita untuk beramal soleh, ya, bersedekah, menolong orang lain, kemudian menulis hal-hal yang bermanfaat, ya, menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, ya, bekerja untuk menafkahi keluarga juga. Kemudian yang kedua, kita gunakan kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik, pergi ke masjid, menghadiri majelis ilmu, berjalan untuk silaturahmi dan juga membantu orang tua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah menggunakan lisan untuk berkata yang baik, menghindari fitnah, menghindari ghibah, mengucapkan kata-kata yang menyejukkan, ya, kita tidak mengucapkan kata-kata kotor atau kasar, berdakwah atau menyebarkan kebaikan. Ini semua akan membantu kita kelak anggota tubuh kita bersaksi dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, mari kita jadikan ayat ini, Yasin ayat 65, sebagai pengingat kita agar lebih berhati-hati dalam menggunakan anggota tubuh. Karena sejatinya anggota tubuh ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri, yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan menggunakannya dalam ketaatan. Jangan kita gunakan dalam kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita. Semoga kita semua mendapatkan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Semoga kita dikumpulkan kelak di surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.